Halo Mas Aji, apa kabar? Halo Mas. Ya, ketemu lagi. Enggak, ketemu lagi di suasana yang berbeda. Iya betul. Kalau dulu kita ketemu di apa namanya, restoran Rahma ya. Iya. Kalau sekarang kita ketemu di ikon Inspirasi Kopi Nusantara. Mas Haji, saya itu penasaran sama Anda itu. Kenapa sih Anda harus bukan harus. Kenapa Anda mau jadi petani kopi? Nostalgia masa kecil gitu aja. Nostalgia masa kecil ya. Itu yang salah satu menginspirasi Anda yang paling kuat ya. Iya. Atau mungkin ada yang lainnya, Pak. Buat saya gini, Mas, kenapa sih harus kopi itu? Padahal di sana di Gondosuli sana itu kan banyak sekali, Mas, sayuran, ada apel, ada jeruk, wah macam-macam yang mungkin bisa ya secara ekonomis lebih bisa menghasilkan. Saya nggak percaya sih kalau itu cuman hanya pengalaman di nostalgia masa lalu. Pastinya Anda punya sesuatu lah yang menarik gitu loh. Iya. Yang jelas kan kondisi Tawangmangu sekarang itu kan suhunya itu kan sudah nggak sedingin dulu Mas. Oh. Nah barangkali dengan tanaman kopi ini kita dapat membantu mendinginkan kembali dan ada hasilnya. Nilai ekonomi kopi ini kan juga lumayan bagus, jadi nggak ada salahnya kalau di samping kita melakukan penghijauan juga bisa mendapatkan hasil. Oh, loh, sebentar. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, kenapa tanaman kopi bisa mendinginkan itu loh? Bukannya tanaman-tanaman lain juga istilahnya juga bisa mendinginkan, atau mungkin ini cuman hanya hanya idealis Anda pasti. Enggak juga sebenarnya. Kalau saya tuh juga bikin pembibitan tanaman non kopi juga. Ya meskipun nggak besar gitu ya. Kebetulan saya ada teman komunitas penggiat penghijauan itu. Nah bibit-bibit saya itu saya sumbangkan gratis juga. Wow, gitu. Mantap. Itu bibit-bibit apa aja, Mas? Ada preh, terus cemara. Cuman kan saya tidak fokus untuk bikin bibit itu, jadi hanya beberapa. Nanti kalau sudah siap, karena keponakan saya ada yang ikut di penggerak untuk penghijauan itu, jadi saya berarti ke penghijauan sampaikan ya. ke dia. Iya. Ya. Kita kembali lagi ke kopi. Yeah. Ini Mahadri Kopi ya, Mahadri Kopi. Ini merek saya, Mas Aji ya. Lah itu loh Mas, kan panjenengan ini kan masih muda ya, makanya saya sebutkan di title di YouTube saya The Young Guns from Gondosuli. Berlebihan Mas kalau The Young Guns itu. Waduh, ya. terlalu berat bagi saya. Tapi gini, menarik buat saya, petani kopi ini kan memang yang boleh dikatakan kan panen 1 tahun sekali ya. Yeah. Panen 1 tahun sekali. Kalau jika dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain kan secara ekonomis itu bisa lebih menghasilkan. Iya. Nah, apakah di sana itu saya nggak tahu apakah ada latar belakang sejarah tentang tanaman kopi di Gondosuli, karena yang saya tahu itu teh itu loh di sana. Teh. Terus teh itu di Kemuning itu ya, sekitar Kemuning, Argoyoso. Kalau Tawangmangu setahu saya masa kecil saya itu dulu tahunya jeruk, apel, wortel, terus berandang, bawang. Saya dulu kulino nyolongi wortel dulu Mas. Nah ini tanaman kopi ini loh Mas, tanaman kopi ini kok apa ya? Saya baru saya terus terang baru dengar ini tentang
Iya. tanaman kopi. Mungkin ada sejarah singkat atau apa gitu. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya lewat WhatsApp itu saya dikasih informasi sama teman kebetulan pengacara di Jakarta itu bahwa catatan-catatan Belanda tentang sejarah kopi di Karanganyar umumnya dan Tawangmangu khususnya itu dimulai pada era Mangkunegoro IV. Oh, pada era Mangkunegoro IV. Iya, terus dari kopi ini yang menyumbang devisa bagi Kadipaten Mangkunegoro sehingga sampai memiliki kavaleri terbesar. Itu dari kopi? Salah satunya dari kopi. Luar biasa, baru tahu ini saya cerita tentang itu. Jadi memang yang mensupport pada zaman dahulu, yang memang mensupport bahwa Mangkunegaran itu punya apa? Yang saya tahu tuh itu gedungnya ada tulisan kavaleri itu ya. Nggih. Ya itu disupport oleh kopi ya? Iya. Dan komoditas kopi Karanganyar itu terbaik nomor 2 pada waktu itu. Oh, yang satu itu kalau nggak salah dari kopi Parahyangan. Baru setelah itu sini. Oh, nomor 1 Parahyangan. Iya. Berarti di daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Terus yang kedua adalah dari di sini Karanganyar. Oh, itu. Wah, keren ya Mas ya. Sebenarnya kalau ngulik sejarahnya kopi Karanganyar ini bagus Mas, punya sejarah sing kuat. Cuman ya tahun 90-an itu kan kopi itu kan komoditas yang harganya anjlok. Iya. Nah, banyak yang ditebang akhirnya punah. Ya nggak punah-punah banget ya. Masih ada 1-2 gitu. Nah, baru ya sekitar 10 tahunan ini kan tren kopi naik lagi. Oh ya. Itu jadi barangkali itu salah satu alasan saya juga untuk kita punya potensi untuk dikembangkan bisa menjadi ikon. Iya. Kenapa enggak? Oh, loh. Dulu itu tadi Mas Aji cerita. Dulu memang banyak sekali ya tanaman kopi di daerah yang menurut Mas Aji, menurut catatan sejarah itu yang paling banyak tanaman kopi itu dulu di daerah, mungkin dari kita batasin dari Karangpandan ke atas ya. Iya. Itu di mana itu Mas? Dari Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandannya sendiri, Tawangmangu sampai Jatiyoso. Oh, sampai Jatiyoso ya. Oh. Maka di era itu disebut ada penewu kopi kalau nggak salah dari catatan Belanda itu ditemukan tentang istilah penewu kopi. Jadi semacam mandor kopi waktu itu yang langsung oleh mungkin koordinasinya sama pihak keraton mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi apa tadi Mas istilahnya penewu kopi? Penewu kopi itu artinya adalah mandor kopi. Mungkin kurang lebih begitu, karena kalau di Jogja kemarin kan ada istilah penewu juga, itu orang yang membawahi kurang lebih 1.000 orang. Oh, namanya penewu ya. Okay. Itu di yang penewu kopi itu di daerah mana? Kalau di catatan itu Mas, justru di Tawangmangunya, cuman di tempat pengolahannya di Karangpandan. Oh, jadi Tawangmangu itu adalah tempat perkebunannya, administratifnya mungkin seperti itu ya. Anunya ya. Jadi proses administrasinya itu adalah di Tawangmangu, tapi proses produksinya atau proses pengolahannya di proses pengolahannya di Karangpandan. Okay. Oh, oke. Pertimbangannya mungkin karena suhu di Karangpandan lebih stabil dibanding di Tawangmangu untuk proses pengeringan, penyimpanan. Jadi lebih aman. Ya, jadi lebih ke arah ke prosesnya ya dengan pertimbangan yang ditempatkan di Karangpandan. Nah, untuk kebun kopinya sendiri yang paling banyak itu di mana Mas? Pada masa itu. Kalau pada masa itu
Yang utama ya mungkin sekarang yang dijadikan PTPN 9 itu mungkin Mas. Oh di situ ya? Oke. Kan itu kalau tidak salah kan bekas tanah Mangkunegaran juga. Yang pasca 66 apa dirubah menjadi hak tanahnya pemerintah. Oh iya ya, yang proses pengambil alihan itu ya pada masa kemerdekaan itu ya Mas. Iya. Ya. Oke. Jadi justru lebih banyak di tanaman kopinya itu lebih banyak di Tawangmangunya. Kalau untuk Arabica ya? Arabica. Itu memang setahu saya sih ya. Biasanya cuma hanya satu jenis aja Mas. Tapi kalau di Tawangmangu ini bisa berapa jenis itu Mas? Kalau di Tawangmangu itu ternyata juga ada 2 macam Mas. Jadi Tawangmangu ke bawah itu Robusta, Tawangmangu ke atas itu Arabica. Oh Arabica. Oh. Nah, batasan Tawangmangu bawah itu di mana aja Mas? Kalau batasannya sekitar pasar. Oh pasar Tawangmangu itu ya? Oke, cuman kan kondisi cuaca waktu itu sama yang sekarang kan udah beda banget toh Mas. Oh iya apa iklimnya gitu ya. Jadi mungkin hari ini tidak bisa lagi dijadikan patokan untuk penanaman kedua varietas ini. Ya, terus jenengan ini anu aja ya, ini bahasanya kita campur-campur aja ben bisa enak gitu ngobrol. Siap. Anda sendiri atau mungkin Anda dengan teman-teman muda lainnya? Enggak. Kalau sendiri ya berarti ya single fighter. Lucu Mas. Enggak. Nanti enggak dikira hero Mas. Aduh. Ya, mungkin apakah ini Mas, Anda membuat sebuah komunitas anak-anak muda yang mereka ingin mencoba untuk mengembalikan lagi kemegahan sebuah kopi Karanganyar gitu Mas. Nah kebetulan kemarin kita sudah pernah mengadakan 2 kali festival kopi Karanganyar Mas. Berkat sokongan dari teman-teman komunitas Kedeh ataupun pelaku penggiat kopi sendiri, kan ternyata juga di Karanganyar banyak komunitas-komunitas itu yang mencoba membangkitkan kembali kopi Karanganyar ini. Nah untuk saya sendiri kebetulan bersama teman-teman di Gondosuli juga sudah menyiapkan lahan dan alhamdulillah sudah kita tanami sekitar 5 hektar lebih. Itu dan baik di kawasan hutan masyarakat maupun di lahan 5 hektar. 5 hektar itu dari swadaya masyarakat sendiri atau memang ada bantuan dari pemerintah? Nah, saya Mas agak miring sini sedikit lah biar kelihatan kamera itu. Siap. Kalau yang saya juga bikin pembibitan, cuman kan karena kapasitasnya kecil, itu kan saya tentu tidak bisa mengcover untuk area 5 hektar ini. Makanya yang saya lakukan menjalin kerjasama atau koordinasi dengan pihak terkait biar didatangkan bibit untuk kopi dan kemarin dari pihak Pemprov sudah menurunkan 30.000 lebih bibit kopi Arabica yang didistribusikan dari Jenawi ke Jatiwaso. Nah kemarin juga yang terakhir dari Pemuda Tani HKTI Karanganyar juga sudah menurunkan bantuan lewat Distambun Jawa Tengah untuk pengadaan bibit juga. Pengadaan bibit. Ya. Jenengan dengan teman-teman itu ada berapa Mas? Artinya gini, squad jenengan ya, pasukan gitu. Yang itu menjadi tim inti panjenengan. Saya rasa mungkin kan dari tim inti itu nanti mereka akan melakukan sosialisasi dan yang lain-lainnya gitu. Kalau di Gondosuli sendiri sekitar 9 orangan. Oh 9 orang ya. Oke, belum ditambah dari teman-teman yang lain. Saya pikir udah cukup lumayan Mas.
sebenarnya kan hari ini saya juga ngajak salah satu temen yang ikut menggiatkan penanaman kembali kopi ini, cuman karena kebetulan ada kerja bakti akhirnya. Si itu siapa? Yang siapa? Andi. Namanya? Mas Andi, terus sama yang dia yang siapa kemarin yang waktu kita ketemu bisa berbagai macam bahasa itu siapa? Oh, Mas Is ya, itu keren itu Mas, itu profilnya kayak orang-orang teater itu. Iya, kalau Mas Is memang gitu. Oh iya? Iya. Oke. Terus seberapa menunjang sih Mas di ini ya, untuk ya apapun itu kita bercocok tanam ataupun berusaha apapun itu kan pastinya kan kita berharapnya kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan. Nah, tapi ini menurut jenengan kira-kira ke depan nih paling tidak begini, Mas Aji bisa sharing bahwa kopi ini yo iso nekake duit loh, itu artinya gini, punya prospek yang menjanjikan supaya anak-anak muda kita ini mau gitu loh bertani kopi, orang menggur nang kutha tok cuman ya artinya banyak sekali lah potensi-potensi. Saya rasa mungkin ya kalau kita serius, misalkan kalau kita serius dalam menangani sebuah apapun itu, tanaman kopi dan yang lain-lainnya, nah itu pastinya bisa menghasilkan. Nah, tapi menurut Anda prospek nggak sih itu kopi ke depan? Kalau sekarang sih iya, karena memang lagi pada di mana-mana menjamur, kafe menjamur. Tapi untuk long termnya itu kira-kira gimana, Mas? Kalau menurut saya, Mas, satu alasan saya untuk budidaya kopi ini kan kopi komoditas nomor 2 yang diperdagangkan pada bursa berjangka. Artinya berjangka? Iya. Serius? Iya, Mas. Oh. Nah, itu salah satu alasan saya. Artinya kalau bicara tentang nilai ekonomis udah masuk itu. Nah, hari ini di samping penyiapan lahan terus penanaman, kita juga harus mulai menghitung kekuatan pasar produksi kopi Karanganyar ini berapa. Itu yang harus kita siapkan. Nah, kalau kita sudah mengetahui kekuatan produksi, itu kan kita juga bisa menentukan kopi kita ini nanti mau dibawa kemana, limited atau yaudah diserahkan ke pasar dengan fluktuatif harga yang tidak terkendali. Apapun komoditasnya, kalau menurut saya tergantung bagaimana kita memanage, Mas. Oke. Ya. Itu. Nah, terus ini kualitasnya itu gimana, Mas? Untuk kopi yang di sana masuk premium kah atau masuk kualitas mungkin saya mungkin kurang tahu detailnya ya. Iya. Kalau premium biasanya kan memang itu kan grade-nya tinggi. Di beberapa tempat teman-teman penggiat kopi ini sudah melakukan sertasi sampai ke di kelas premium, Mas. Tapi kalau saya masih di medium lah. Saya belum berani untuk masuk ke premium. Saya nyari amannya dulu aja, karena hari ini kita baru menyiapkan, belum sampai pada proses menikmati hasil untuk dipanen. Jadi kalau saya menyiapkan sampai ke kelas tertentu atau saya bikin kelas, nanti khawatirnya begitu permintaan datang ternyata barang saya nggak ada. Kalau saya lebih ke medium saja, jadi menurut saya lebih aman. Oke, saya sebentar, tadi kok Anda bilang katanya lagi menyiapkan apa tadi, Mas? Dari belum berani sampai ke lah, kan ini selama ini kan udah panen toh, Mas? Sudah, cuman kan jumlah produksinya belum melimpah, Mas. Oh, kita masalahnya belum melimpah aja, cuman hanya masih limited. Iya, limited. Nah, terus kok
Anda tadi bilang katanya mengolahnya di medium. Apakah produk kopi Gondosuli itu bisa di-push sampai dengan premium menurut Anda? Saya kebetulan ketinggian, kalau berdasarkan informasi yang saya peroleh, kopi Arabica itu semakin tinggi tempatnya kan semakin bagus mas kualitasnya. Nah dari referensi itu kan akhirnya kita mendapatkan banyak pelajaran agar memperoleh yang kualitas terbaik sekalian gitu kan. Ya. Jadi saya punya keyakinan sangat memungkinkan gitu loh. Cuman dengan prasyarat lahan produksinya udah harus dipersiapkan juga jauh-jauh hari biar tidak salah bagi saya gitu. Iya. Nah, itu gini mas, yang saya dengar itu tanaman kopi itu kan menyerap unsur hara yang ada di sekitar. Itu berarti nek misalkan sampingnya tanaman pinus terus tanaman apel, berarti ya rasanya itu nanti akan campur-campur gitu. Oh, okay. Apakah itu menjadi sebuah nilai plus atau malah justru itu akan menurunkan grade daripada kopi itu sendiri? Menurut Mas Aji gimana? Kalau saya lebih ke nilai plus. Jadi kopi itu kan memiliki karakter absorbes, menyerap absorpsi ya, absorpsi. Itu lebih menyerap unsur di sekitarnya ya. Iya. Itu nah kalau saya itu malah justru menjadi nilai plus mas. Ya, oke. Jadi itu jadi justru malah menjadi satu nilai plus. Iya. Tapi gini loh mas, yang saya dengar dari beberapa teman-teman itu katanya memang ada beberapa karena tanaman yang ada di sekitarnya gini, katanya pinus itu justru membuat rasanya jadi malah seperti aneh gitu. Apakah iya? Atau mungkin pinusnya yang istilahnya tergantung jenis pinusnya atau memang yang seperti apa? Nah kalau saya tidak menyalahkan kalau kemudian ada yang beranggapan bahwa di dekat pinus itu kopinya rasanya nggak enak. Itu bagi saya perspektif kok mas. Karena ada juga yang saya lebih menyukai rasa seperti ini, katakanlah ada aroma pinusnya gitu. Nah kembali ini akhirnya kan yang dapat saya lakukan adalah menginformasikan katakanlah kopi ini dekat dengan pohon ini, akhirnya kan mendapat rasa yang dekat di situ. Di sekitarnya gitu. Iya ya. Jadi tanpa saya harus menutupi daripada, jadi informasi saya harus saya jelaskan apa adanya biar tidak menipu penikmat kopi gitu kan. Itu aja. Jadi kalau saya yakin punya pasar sendiri lah untuk itu. Mungkin bukan ini mas, mungkin bukan menipu ya, tapi apapun itu kopi itu menurut saya loh ya, nggak bisa ditipu. Kita mau bilang ada unsur ini, coba tes, ternyata ini pasti ada ini, oh iya ya pasti gitu. Karena memang gini, kopi itu adalah tanaman yang jujur mas, menurut saya loh ya. Apapun itu kalau ya saya gitu. Nah, apapun itu yang ada di sekitarnya pasti akan apa ya? Terpengaruh. Yang saya dengar yaitu tadi unsur hara itu tadi. Nah, Mas Aji punya kiat enggak untuk mengantisipasi? Tapi mungkin saya nggak tahu juga ya. Apakah unsur hara yang ada di sekitar kopi Gondosuli itu memang mendukung juga untuk rasa ininya. Nah, untuk spek tanaman kopi yang dihasilkan yang Mas Aji pernah merasakan itu apa aja mas? Ini taruh yang di ini Mahadri Kopi ini anunya spek teknisnya itu apa aja mas, rasanya? Oh ya, kalau rasanya ini nanti kayaknya ini hanya sebuah sampel aja ya, yang mewakili. Nanti kan pastinya kan setiap tanaman kopi di berbagai tempat pasti punya rasa berbeda-beda. Tapi majornya pasti kan secara umum ya. Umumnya. Kalau secara umum ada citrit,
rasa-rasa citrit, terus brown sugar, ya. Kadang sayur. Oh, sayur. Nggih. Terus bunga juga. Oh, bunga. Oh. Itu secara majority itu yang sering dirasakan. Cuman kalau untuk nyari detailnya itu kan kalau saya angkat tangan. Oh, jadi gini istilahnya, pacar bisa aja bohong dengan kita, tapi kalau kopi tidak bisa berbohong. Jadi belajarlah dari kopi untuk Anda menjadi seseorang yang jujur. Oke Mas Haji, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Saya berharap nanti banyak teman-teman yang gans lagi yang muncul, baik itu di Gondosuli ataupun di daerah-daerah lain. Satu quote Mas Haji yang pengen disampaikan apa? Ataupun apa ya? Sesuatu gitu, untuk menutup acara kita ini. Kalau saya jangan berhenti menjadi orang baik, itu aja. Jangan berhenti menjadi orang baik. Nah, yang ada kaitannya dengan kopi apa? Jadi iya kayak yang tadi istilahnya, kopi tidak bisa berbohong gitu. Pacar bisa pacar, istri, anak bisa berbohong, tapi kopi nggak bisa berbohong. Iya. Apa ya Mas? Cara-cara bisa spontan biasanya. Ya, oke Mas Haji, terima kasih ya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bincang-bincang yang lainnya. Tapi ini tadi sangat memberi sangat memberi wawasan buat saya. Okay. Tanaman kopi ini luar biasa. Yeah. Saya juga baru belajar sebenarnya tentang tanaman kopi, karena masih pengetahuan saya tentang kopi masih nol lah, masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan Mas Haji. Oh enggak Mas, sama aja. Saya juga masih belajar. Expert, ya kan. Nah itu, saya tuh ya itu kemarin ketemu dengan Mas Yudi, baru saya dikasih tahu bahwa di Gondosuli itu ada kopi. Mas Iwan kemarin juga yang waktu kemarin yang dengan saya ke sana, dia bilang ini prospek gitu kan. Mudah-mudahan nanti kan kemarin ada satu acara di sini, Mas Iwan juga sempat mengkombinasi juga. Kemarin kan yang waktu saya beli waktu saya beli green bean itu kan. Nah itu ternyata sama dia disangrai, diolah itu kan. Terus nggak tahu, katanya wah ini oke Mas, ini prospek sekali ini gitu ya. Mudah-mudahan Mas nanti bisa menjadi satu produk unggulan, karena kopi daerah Jawa Tengah ini kan kurang begitu populer ya. Kayak gini Jawa Tengah mungkin bisa diwakili Temanggung ya. Tapi untuk daerah Solo ya kan, Solo ex Karesidenan Surakarta ini kan memang ternyata seperti yang Mas Haji tadi cerita bahwa tanaman kopi ini sempat menjadi produk unggulan yang itu mensupport dari Mangkunegaran sendiri, yang artinya sampai mereka punya kavaleri itu ya. Ya, oke Mas Haji, terima kasih. Siap Mas. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di tema-tema kopi yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Haji. Sudah diundang.